Kita ke mukaddimah. Apa saja yang akan kita pelajari di semester 2 ini? Ya, Alhamdulillah kemarin sudah mengikuti di grup ini ya. Dari murid baru ahlan wa sahlan, Bu Titik, murid lama rasa baru atau kebalikannya Bu ya. Murid baru rasa lama. Insya Allah Bu Titik. Beliau adalah santriwati Loro yang seharusnya semester 4 Bu ya. Tapi Masya Allah beliau mau mengulang semester 2. Baik. Ya. Dan ini saya juga yang susulan Qadarullah belum saya koreksi, Bu Cindy, Bu Lina, dan Bu Fatmawati. Insya Allah nanti akan koreksi. Tapi dengan melihat jawabannya, insya Allah lulus semua, Bu ya. Insya Allah lulusnya semua. Kemudian yang sudah saya koreksi, itu nilainya sudah ada. Dan Alhamdulillah semuanya mumtaz, ya. Yang sudah saya koreksi, sudah saya kirim semua kan, Bu? Nah, nanti silakan dipelajari kesalahannya apa. Walaupun dan masya Allah ini ada yang tidak salah, ada yang tidak ada yang salah, atau alias benar semua. Masya Allah kita apresiasikan kepada Masyita ya, Masyita luar biasa Masyita. Semoga nilainya selalu istiqomah ya, karena ini sudah nilai maksimal Bu. Masyita ini sudah mencapai nilai maksimal. Walaupun memang 100, tapi 100-nya masih ada yang salah. Tapi untuk Masyito ini, Masya Allah, sempurna. Tidak ada yang salah sama sekali. Semoga nanti ke depannya lebih istiqomah. Kalau lebih baik sih kayaknya sudah maksimal ya. Nilainya sudah maksimal. Baik, Alhamdulillah. Ala kulli hal. Jadi nanti semester 2, kita langsung ke materi ya. Di semester 2 ini kita akan belajar inti gambaran besarnya adalah tentang jamak ya. Jadi gambaran besarnya adalah di semester 2 tentang jamak. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari ismul isyarah yang jamak. Ismul isyarah yaitu apa? Ulai dan ulaika. Ulai dan ulaika. Baik. Ulai dan ulaika. Kalau yang haulai itu untuk yang dekat ya, jamak dan dekat. Ya, jamaknya pasti itu untuk yang berakal. Nanti kita mempelajari jamak yang akil dan jamak yang biru akil. Nanti kaidahnya berbeda-beda, Bu. Kalau jamak akil itu bagaimana, jamak biru akil itu bagaimana, ya. Nanti insya Allah kita pelajari secara detail. Jadi pelajaran 13 sampai 15 nanti, 3 bab pertama, itu semuanya mempelajari jamak akil ya. Jadi jamak akil ini adalah atau tentang jam'un akilun. Maksudnya akal tuh gimana Bu? Jadi kata benda yang berakal seperti rojulun, seperti muhandisun, mudarisun, apalagi Bu, waladun, ibnun, kemudian hajun dan lain sebagainya. Jadi semua kosakata yang akil akan kita pelajari di sini. Kemudian kalau kita sudah belajar ismul isyarah yang haulai dan ulaika, maka kita juga belajar tentang domir yang apa Bu? Domir yang jamak. Ya. Kita tidak melupakan domir lagi. Walaupun kita sudah hafal di pelajaran 10, yaitu huwa huma hum, apalagi Bu? Iya huma hunna, anta atuma antunna, anta antuma antum. Kemudian anti antuma antuna, kemudian ana nahnu. Nah, yang kita pelajari kita fokus domir jamak Bu, yaitu hum sama hunna ya. Jadi domir
kita fokus ke dua saja, dan bunna. Itu Bu ya. Di sini kita fokus ke dua domir. Walaupun nanti juga ada domir yang lainnya ya, pasti ada domir yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu kita akan belajar jamak ghairu akil. Jamak ghairu akil. Yang mana nanti kaidahnya berbeda dengan jamak akil. Jamak ghairu akil tuh kata apa saja. Misalkan kitabun jadi apa? Nah, itu jamaknya nanti apa? Maktabun, baitun. Nanti kita jamakkan semua. Kalau yang tadi itu yang yang berakal Bu ya, yang berkaitan dengan manusia. Kalau yang jamak ghairu akil yang selain manusia, entah hewan atau benda mati, ya. Nah, kalau tumbuhan kita belum belajar di sini ya. Itu tentang jamak ghairu akil. Kemudian selanjutnya, setelah kita belajar jamak ghairu akil, kita belajar musanna. Apa artinya musanna, Bu? Apa artinya musanna? Musanna. Musanna itu artinya adalah kata ganda. Ini adalah kelebihan dari bahasa yang lainnya, Bu ya. Jadi ini adalah kelebihan dari bahasa yang lainnya. Kalau bahasa yang lainnya nggak mungkin ada kata ganda, Bu ya. Kecuali mungkin yang saya tahu, Bu ya. Katanya bahasa Mandarin ada kata ganda, tapi bahasa Inggris nggak ada. Bahasa Indonesia nggak ada. Gitu ya. Kata ganda. Nah, nanti semua kata bisa dijadikan kata ganda. Baitun, jadi baitani. Rojulun, jadi rojulani. Entah dari yang akil atau ghairu akil bisa dijadikan apa Bu? Mutanna dengan ditambahkan alif dan nun. Mudarisun menjadi mudarisani. Otomatis kalau mutanna pasti juga mempelajari juga yang namanya ismul isyarah yang mutanna, yaitu apa? Hadani sama hatani. Gitu Bu ya. Nah, jadi kita belajar 4 ismul isyarah di semester 2 ya. Haulai ulaika, haulai untuk jamak akil ya. Ini khusus jamak akil intinya. Jamak ghairu akil pakai apa? Nah, nanti kita akan bahas. Haulai ulaika itu semuanya untuk jamak akil. Kalau hadani hatani itu untuk kata ganda yang semuanya entah mau akil berlaku untuk akil atau ghairu akil. Gitu ya. Hadani hatani ini untuk yang dekat saja ya. Hatani hadani itu untuk benda yang dekat. Kalau haulai dekat, ulaika itu jauh. Ulaika jauh. Baik, selanjutnya setelah kita belajar musanna, kita juga belajar apa Bu? Nanti setelah musanna kita dikenalkan yang namanya adat. Adat dari bilangan 1 sampai 3 ya. 3 sampai 10. Jadi tentang adat. Adat ini dinamakan al-a'dadu al-mufrodah. Al-a'dadu al-mufrodatu. Jadi bilangan 3 sampai 10 itu kaidahnya dinamakan al-a'dadu al-mufrodatu. Jadi bilangan satuan. Itu Bu ya. Bilangan apa Bu? Satuan. Kenapa kok nggak dipelajari 1 dan 2? 1 dan 2 sebenarnya sudah kita pelajari di semester pertama itu yang 1 ya. Itu sebenarnya walaupun tidak ada bilangan 1, tapi itu sudah menyatakan bendanya 1. Misalkan apa? Alkitabu jadidun. Alkitabu. Ini kan kata mufrad. Otomatis di sini sudah menyatakan satu benda saja. Itu Bu ya. Makanya tidak dipelajari di tidak diajarkan secara detail di sini. Mungkin dikenalkan saja Bu ya. Kemudian kalau yang 2 gimana? Kalau yang 2 sudah dipelajari di bab sebelumnya, yaitu musanna.
Kata musanna itu adalah sudah menunjukkan bendanya dua. Itu Bu ya. Sudah menunjukkan bendanya dua, maka tidak perlu dikasih bilangan dua. Kalau mau dikasih nggak apa-apa, itu namanya taukid gitu Bu ya. Penegasan saja. Contohnya apa? Indi kitabani. Ini sudah menunjukkan dua buku. Saya mempunyai dua buku. Kalau mau ditambahkan itnani, boleh saja. Indi kitabani nani. Nah, ini adalah itnani, itu hanya kata penegasan saja. Jadi nggak wajib, Bu. Ditulis bilangan, di bilangan satu dan dua itu tidak wajib. Boleh dikasih, boleh tidak. Indi kitabun wahidun. Ya, saya mempunyai satu buku. Indi kitabun itu sudah menunjukkan bendanya satu. Kalau ditambahkan kata wahidun, berarti dia hanya penegasan saja. Sampai di sini bisa dipahami tentang bilangan satu dan dua. Itu ya. Otomatis yang kita pelajari secara detail itu hanya bilangan 3 sampai 10. Nanti ada kaidahnya. Nah, setelah belajar adat, itu kita belajar yang namanya mamnu'un minas sorfi. Mamnu'un minas sorfi. Nah, ini adalah akhir bab ya. Akhir bab. Apa artinya mamnu'un minas sorf? Itu artinya adalah suatu benda yang tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Kita sudah dikenalkan di semester pertama, yaitu apa Bu? Nama orang. Contohnya Zainabu, Fatimatu, apalagi Bu? Atau kata sifat. Kata sifat sudah dikenalkan, yaitu apa? Kaslanu, Jau'anu, apalagi Bu? Halo? Khotbanu. Gotbanu. Nah, semua kata di sini itu adalah kata yang apa? Kata mamnuun minas sharf. Dia aslinya tidak ada tanwin dan tidak boleh kasrah. Nanti kita akan bahas. Kenapa nggak boleh kasrah? Nanti kita akan bahas di situ. Mungkin cukup ini saja materi semester 2 ya. Sedikit Bu ya. Jadi memang materi semester 2 itu lebih sedikit daripada semester-semester yang lain. Entah semester pertama, semester 3, semester 4, ini semester 2 ini paling sedikit. Walaupun sedikit tapi membutuhkan konsentrasi penuh di dalam kaidah. Gitu Bu ya. Jadi kaidah lebih diunggulkan daripada kosakata. Kalau semester pertama itu kosakatanya banyak dan kaidahnya sedikit. Tapi kalau di sini eh, kaidahnya lebih banyak lagi ya. Kaidahnya lebih banyak yang semester pertama daripada kosakata. Kosakatanya nggak kalah banyak Bu ya, karena kosakatanya ada yang baru. Kalau kita kemarin hafalnya kitabun, baitun, sekarang kita harus hafalkan jamaknya juga. Buyutun, misalkan kitabun jamaknya kutubun, maktabun jamaknya makatibu, dan lain sebagainya. Jadi di sini garis besarnya adalah kita belajar apa Bu? Tentang jamak. Ini garis besarnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung kasih tugas, yaitu tugas pertama adalah menghafal kosakata pelajaran ke-13. Ya, karena pelajaran 13 ini banyak, maka boleh dicicil menjadi 3 pertemuan boleh. Ya, jadi pelajaran 13 ini kosakatanya banyak, maka boleh dicicil 10-10 atau berapa atau langsung semuanya juga boleh. Gitu Bu ya. Insya Allah malam hari ini juga saya share materinya. Mungkin yang sudah mendownload kemarin Bu Titik nanti di download sekali lagi ya. Kemungkinan ada revisi atau apa. Jadi ini sudah dibuat baru dan direvisi lagi Insya Allah. Gitu Bu ya. Bu Titik hadir loh. Halo. Mungkin belum bisa musyawarah ya. Alhamdulillah. Tapi sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu ya. Jadi apa? Targetnya Ya, berapa silakan. bulan? Ustadz mentargetkan berapa bulan untuk semester 2 ini? Oh, target.